Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngajengkeun pembahasan ingkang kita pendas saking kitab tauhid. Kita mlebet bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka itu pun was. Ayat niki Bapak sekalian tercantum wonten surat Al-Baqarah ayatipun ayat ingkang kalih likur. Ingkang ayat ini adalah ayat yang datang dalam bentuk perintah dari awal mushaf. Alhamdulillah, lajeng alif lam mim terus ngantos dugi ayat ini baru ada perintah ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan bapak-bapak kalian, yaitu orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa, siapa sih Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kita menyembahnya itu? Allah adalah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, yang telah menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan rezeki buat kalian semuanya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan pernah sekali-kali menjadikan sekutu bagi Allah padahal kalian semuanya tahu. Terus sekalian, ayat ini Allah awali kandi ya ayuhan nas, wahai manusia. Niki dalam pembagian surat, ayat ini dikenal dengan istilah, atau ayat ini memberikan faedah kepada kita, yaitu tentang keumuman risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ciri-ciri ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang turun kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, kalau kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seruannya ya qaumi, wahai kaumku. Memang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya khusus untuk kaumnya dan tidak mencakup kaum yang lainnya.
Sehingga kadang-kadang satu zaman ada dua nabi atau ada beberapa nabi. Adapun kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka risalah itu adalah ammah, yaitu umum, kafatalinas, mencakup untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Maka Bapak sekalian, tidak bisa orang berdalil dengan kisah Khidir dalam rangka untuk mengatakan bolehnya ada orang yang tidak terikat atau keluar dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebagian keyakinan kaum muslimin, khususnya yang tenggelam dalam dunia sufiyah, dunia sufi, itu kalau orang itu sudah sampai pada tingkatan tertentu, dan bahkan ini tingkatan yang tinggi dalam tingkatan sufi, sudah tidak lagi terikat dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah langsung ilmunya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu laduni. Dan tidak lagi terikat dengan syariat, sehingga kalau melakukan hal-hal yang di luar batas syariat atau menurut penilaian syariat itu menyimpang, nggak boleh kita menilai, nggak boleh menyesat-nyesatkan, nggak boleh, karena tingkatan dia wali, kamu belum wali. Jadi nggak boleh berkomentar. Sampai kalau cerita apapun, cerita yang hurufat-hurufatnya kayak apapun, itu ya harus dipercaya. Ketika di Masjid Nabawi ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sampai keluar dari kuburnya, sampai kuburnya nisanya goyang-goyang gini. Kemudian Nabi cium kakinya. Itu yang nggak boleh disalahkan. Endi raketok, lah kamu itu bukan wali, matamu kamu picek, malah digitukan kalau komentar itu. Sehingga dianggapnya pokoknya semua ceritanya itu kalau udah wali itu harus dibenarkan, nggak boleh dinilai dengan kacamata syariat biasa. Kamu belum wali, maka nggak boleh menilai orang yang tingkatannya sudah yani wali. Ya kalau yang wali-wali lain ya lihat, kamu yang bukan wali yang nggak lihat. Masya Allah, itu cita gitu sudah yaitu dalam segala macam perkara. Sehingga kalau dia juga cerita, kau mboten ketinggal sholat Jumat Mbah Kiai, sholatku nang Mekah, sholatku nang Mekah, terus mungkin jam 1 siang pun mangan bareng. Lah Jumatan teng Mekah niku jam pinten? Mriki Jumatan niku makan sampai jam 8. Jam 8 keliling sak Saudi mboten enten sing Jumatan. Sehingga semua kalau sudah tingkatan wali itu pokoknya nggak boleh dikritik, nggak boleh dinilai, kemudian harus disobyo-sobyo dan seterusnya, sehingga nyuwun ngapunten saged dados sesembahan baru. Bapak sekalian, Khidir dengan Musa itu ceritanya bukan justru diambil kesimpulan bolehnya keluar dari syariat Rasulullah SAW, tapi cerita yang paling pokok itu justru yaitu harga ilmu yang sangat mahal, sehingga Musa alaihissalam begitu dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, aku memiliki hamba yang aku ajarkan ilmu yang tidak aku ajarkan kepadamu. Musa langsung berangkat yaitu untuk menemui Khidir, walaupun harus ditempuh dengan perjalanan hukubah, jarak yang sangat jauh, atau bahkan walaupun bertahun-tahun. Intinya bahwasanya tekad untuk mendapatkan ilmu itu terkadang harus dia berani mengorbankan bermacam-macam hal. Musa dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, supaya mendapatkan apa yang Allah ajarkan pada Khidir, Musa berangkat untuk menemui Khidir.
Ini adalah sesungguhnya justru letaknya pada keutamaan, yaitu melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Jadi umpamanya pengen ngaji teng pundi, teng pengen ngaos teng pundi, teng luar kota, kada menyiapkan kendaraan khusus karena untuk menghadiri pengajian yang dibutuhkan ilmunya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Bapak sekalian, Khidir itu tidak terikat dengan Nabiullah Musa karena memang Khidir bukan kaumnya Nabiullah Musa. Khidir bukan kaumnya Nabiullah Musa, sehingga Khidir tidak terikat dengan syariatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Adapun kalau statusnya adalah umat Muhammad itu orang yang mendapatkan kenabian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap orang yang bertemu dengan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW wajib untuk beriman mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Nabi ngendikaken itu, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billati ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah, tidaklah seorang pun mendengar kerasulanku baik dari kalangan umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, lalu sampai matinya dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, pasti dia akan menjadi penghuni jahanam. Sehingga syariat ini Bapak sekalian mengikat semua manusia. Maka seruannya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya ini khusus untuk Bani Israel karena memang Nabi Musa diutus oleh Bani Israel, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam. Lah kanton piantun jongke Bani Israel napa mboten? Bapak sekalian, ya ayuhan nas, apa seruan Allah Subhanahu wa taala? U'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun nanti kita terangkan prinsip-prinsip ibadah, seruan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah niku prinsip dasarnya ruh ibadah adalah at-tadallul wal khudu. Ibadah itu ruh dasarnya adalah at-tadallul, yaitu menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan yang disembah yaitu Allah, wal khudu, dan tunduk sepatut-patutnya. Ini dasar ibadah. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jiwanya harus tertanam dalam hatinya at-tadallul. Hina sehina-hinanya karena memang dia merasa mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan khudu, tunduk sepatut-patutnya apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba yang paling sempurna, hamba yang paling merasa hina di hadapan Allah, paling merasa bergantung kepada Allah, dan hamba yang paling patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan yang diajarkan Nabi kepada para sahabat Nabi di antaranya adalah jangan pernah merasa bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah walaupun sekejap mata. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir asli sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain.
Waidat yang hidup, yang menegakkan segala urusan. Dengan rahmatmu aku beristighosah, ya Allah perbaikilah segala urusan kehidupanku, dan jangan engkau sandarkan dalam memperbaiki urusan kehidupanku dengan diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Sehingga sekalian kita supaya senantiasa beristighosah, meminta tolong, tolong kepada Allah agar selalu bisa melaksanakan apa yang kita lakukan. Kemudian hamba yang paling sempurna, hamba yang paling tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, yaitu sami'na wa ata'na. Sehingga ciri khas seorang mukmin itu, kalau dia betul-betul selalu ada sikap tunduk patuh terhadap seruan-seruan Allah Ta'ala. Kalau orang munafik, ya sekalian, kalau orang munafik, komentarnya kepada orang mukmin yang gampang tunduk patuh kepada syariat agama itu dikatakan goblok, dikatakan bodoh. Sehingga ketika Allah katakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, wahai orang munafik, kalian itu beriman kayak imannya para sahabat. Kata mereka apa? Anuminu kama amana sufaha, apa kami suruh beriman model imannya orang-orang yang bodoh. Sehingga sahabat yang mantan gampang tunduk dan patuh, kemudian sendiko dawuh selalu membenarkan apa yang disampaikan Nabi, itu dikatakan oleh orang munafik itu goblok, bodoh, akalnya itu enggak panjang, kok ya mikir-mikir sing gowo. Ini komentar orang munafik demikian. Kalau orang mukmin berangkatnya itu karena sudah yakin dengan Allah, seyakin-yakinnya Allah itu maha sempurna, mengendaki kebaikan bagi hamba, yang paling tahu tentang keadaan hamba, nabinya orang paling amanah, paling berakhlak, paling sempurna perwatakannya. Yes, pokoknya begitu Nabi mengajarkan langsung tunduk patuh, pasti baiknya dan untungnya. Itu mukmin. Gak pakai mikir-mikir lagi, karena sudah hatinya sudah beriman kepada Allah, tahu siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang munafik. Yang kapan sekalian, penjenengan yang sampun beriman kali tukang cukur, yakin aku tukang cukur picos gandos, pokoknya sirah mlebu metu dadi apik. Niku kok mlebet teng tukang cukur ya katon masalah sirah jeng dinger-inger, dimiringke tangan miring kiwa, kondangan kondonggo nggih manut mawon. Karena sudah berdasarkan keyakinan mungkin gitu. Di zaman sekarang juga gitu. Kalau ada orang yang mereka kok melihat orang Islam yang gampang beriman dengan agamanya, tunduk patuh dengan agamanya, itu dianggap yang ngapunten goblok. Sehingga ada orang yang berkomentar itu yang mengamalkan agama itu dia semakin terikat dikatakan makin goblok. Jika pernah kita dengar jenggotnya tambah dawa tambah goblok. Ini karena dia pandangnya ini seakan-akan orang yang melaksanakan agama itu nggak pakai mikir, dia hanya manut gitu aja. Yang kedua sekalian, prinsip ibadah itu bagaimana dia melaksanakan semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Bagaimana kalau kita dikatakan hidup kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, maka 24 jam waktu yang kita miliki itu, bagaimana lisan kita, bagaimana pandangan kita, bagaimana pendengaran kita, bagaimana anggota badan kita, niku saged mewujudkan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia berusaha untuk mewujudkan semua hal yang Allah cintai, Allah ridhai. Tahunya dari mana? Dari mempelajari syariat agama Allah Ta'ala. Ini syariat Allah Ta'ala. Karena kalau tanpa belajar agama,
kita tidak akan tahu apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar sekalian, dalam urusan ritual agama, kita ini asalnya dalam mewujudkan ritual-ritual agama itu tidak melakukan sama sekali. Asalnya kita itu nggak perlu sholat, nggak perlu poso, nggak perlu haji, nggak perlu macam-macam. Kenapa kita lakukan semuanya? Karena mengikuti tuntunan atau ada contoh, sehingga tuntunan orang beribadah itu yaitu pertama ikhlas, ibadah itu dia totalkan untuk Allah, kemudian berikutnya adalah ittiba, ngikut tuntunan. Ibadah itu dimurnikan untuk Allah, kemudian mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ampun niko-niko, ampun membuat kreasi baru dalam agama. Agama itu kantun derek tuntunan. Nek mau berkreasi itu dalam urusan dunia itu terbuka seluas-luasnya. Agama sudah sempurna, jangan dirubah-rubah dan jangan membuat kreasi baru. Ini prinsip-prinsip dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Terus kalian, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah itu yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Terus kalian, tujuan ditunikannya ibadah itu targetnya adalah takwa. Bukan supaya nyun ngapunten kita supaya kesel, kan salat gen kesel, ya, disuruh zakat ben bondone kelong, disuruh haji ben entek kabeh bondone dan boyoke pegel kabeh. Bukan itu. Tapi targetnya itu kita diperintahkan beribadah kepada Allah itu supaya terwujud jiwa ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga nyun ngapunten, target setiap amal ibadah itu harus memiliki poin ketakwaan. Kalau ibadah kita tidak mengantarkan terwujudnya ketakwaan, niku saged mengurangi kualitas ibadah atau bahkan dados ibadah ingkang muspro. Contoh, kita beribadah kepada Allah, target umum itu bertauhid dan supaya resik jiwa kita dari syirik. Sebab syirik niku barang najis. Nabi ngendikaken innamal musyrikuna najasun. Tiang musyrik niku najis. Mila nek kita ngibadah dumateng Allah kemudian tidak meninggalkan segala macam bentuk syirik, niku naminipun ibadahnya mandul, ibadahnya tidak mewujudkan tujuan ibadah. Contoh melih salat. Salat niku targetnya inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mestinya bisa mencegah perbuatan fahsya, kekejian dan kemungkaran. Niku naik salatipun tenanan. Tapi ada orang-orang yang mereka salat fahsya dan mungkarnya jalan terus. Sing zina nggih zina, sing mendem nggih mendem, sing korupsi nggih korupsi, sing ngapusi nggih ngapusi. Kadang-kadang justru saged beriringan antara profesi maksiat dengan salat. Yen ngapunten dados germo wayahe adzan nggih salat, bar salat ngantor melih. Mestinya salatnya itu harusnya tanha anil fahsya wal munkar.
Sehingga ada orang yang salat kata Allah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khasyi'un. Ada orang salat beruntung, tapi wonten salat ingkang fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Karena salatnya, kenapa? Salatnya itu walaupun salat tapi penuh dengan kelalaian. Wonten tiyang poso betul-betul mereka menghasilkan ketakwaan sehingga pahalanya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terhingga. Tapi wonten tiyang salat namung angsal ngelih kalih ngelak. Kenapa? Karena puasanya tidak mencegah dari muharramat, hal-hal yang Allah haramkan. Malam yata qaula sur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayat ta'ama wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan yaitu omongan-omongan keji, omongan kotor, omongan dusta, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, keji, dusta, Allah tidak membutuhkan dalam hal dia meninggalkan makan dan minum. Alias kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syami'il ju' wal atas. Dahlik katai, alangkah sangat banyaknya orang yang mereka berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Ibadah ini targetnya adalah terwujudnya ketakwaan. Sehingga orang semakin sregep ibadah kepada Allah, seharusnya semakin terwujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih Allah yang kita sembah ini? Allah terangkan, yang kita sembah ini Allah itu satu, alladzi khalaqakum waladina min qablikum, yang menciptakan kalian dan menciptakan sebelum kalian, menciptakan semua makhluk. Yang kedua, alladzi ja'alal arda firasya, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, wasama'a bina'a, langit sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'an, menurunkan air hujan dari langit, wa fakhraja bi minats thamarati rizqalakum, dengan air hujan itu Allah keluarkan buah-buahan. Air hujannya sama tapi keluarnya buah macam-macam, rasanya macam-macam, dengan aneka yang tidak bisa kita hitung. Pelem, enten jenis pinten jenis pelem nih, ngitung mboten. Ya pelem antar puluh nggih benten, rasane benten, sak pekarangan banyune sami, uwoi nggih benten. Itu semuanya rezeki bagi manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ngendikaken, fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali menjadikan sekutu bagi Allah padahal kalian tahu. Tahu apa? Tahu kalau Allah yang menciptakan kalian, tahu kalau Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan air hujan, menghasilkan buah-buahan. Ini yang melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melakukan ini semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu, maka sembahlah Allah tanpa menyekutukan Allah. Sebagaimana Anda tahu, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang menjadikan bumi sebagai hamparan kecuali Allah, tidak ada yang menjadikan langit sebagai atap kecuali Allah. Kalau kalian sudah tahu seperti itu, harusnya nyembahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah sekalian, ya ayuhanasu budu rabbakum fala taj'alu lillahi andatan. Ini artinya betul-betul kita diperintahkan mewujudkan tauhid yang sebenar-benarnya, menyembah Allah bukan sekedar menyembah, tapi menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sekedar nyembah Allah tapi kita musyrik, maka penyembahan kita kepada Allah niku mboten dianggap, tidak dianggap. Kata singkang sampun kita aturaken wong salwangsul, tiang Quraisy niku ugi nyembah beribadah kepada Allah, ya haji, ya tawaf, dia apa itu namanya,
talbiyah, dia berdoa juga kepada Allah, bahkan memurnikan doanya ketika sedang kejepit, kemudian juga bernadar, kemudian juga berpuasa. Di antara mereka juga ada yang sangat dermawan. Tapi karena mereka itu bersama dengan penyembahannya kepada Allah, mereka juga menyembah selain Allah, maka ibadah mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dituntut dari ibadah itu adalah mentauhidkan Allah, menjadikan totalitas ibadah yang kita lakukan itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, fala taj'alul andadan, andadan itu sifatnya umum, nakirah. Bentuknya nakirah, memberikan faedah keumuman. Sehingga ayat ini oleh sahabat Ibnu Abbas dijadikan dalil juga untuk mengharamkan semua jenis syirik yang kecil. Asalnya ayat ini bicara tentang syirik yang besar, tapi beliau pakai dalil untuk mendalili perbuatan-perbuatan syirik yang kecil. Bapak sekalian, syirik itu dikatakan walaupun kecil, bukan berarti kecil itu berarti remeh. Statusnya masih dosa besar yang lebih besar dari yang lainnya, tapi dia statusnya di bawah syirik besar. Kalau syirik besar itu membatalkan Islam, menggugurkan amalan total, tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau syirik kecil enggak. Syirik kecil itu masih statusnya kayak al-kabair, tidak mengekalkan di neraka, dia tidak membatalkan seluruh amal, walaupun dia sangat berbahaya juga. Maka kalau Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, fala taj'alul andadan wa antum ta'lamun. Al-andad wa asyirku. Al-andad yaitu syirik, maka jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asyirku akhfa min dabi bin namli ala sofatin sauda fi dhulmatil lail. Syirik itu lebih tersembunyi dibandingkan dengan rambatan semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Nek semutipun ireng melaku di atas batu yang hitam, jangan saged ningali mboten. Mboten. Padahal niki mboten semute lho, rambatane bekas kakinya. Nek panjenengan melampah, bekas kakinya ketinggal mboten. Nek teng pasir, teng lendut, teng lemah ketinggal, bekas kakinya kelihatan. Terus naik bekas kakinya semut. Wong semutnya men mboten ketok di atas batu yang hitam, apalagi rambatan semutnya. Ditambah malih di kegelapan malam, itu lebih nggak kelihatan lagi. Artinya syirik itu ada yang sifatnya sangat tersembunyi, sehingga dikatakan syirkun khafi, syirik yang khafi, yang sangat tersembunyi. Terus sekalian, syirik itu ditinjau dari besar kecilnya. Syirik ditinjau dari besar kecilnya itu ontan akbar, ontan akbar, ontan asghar. Itu ditinjau dari besar kecilnya. Terus ditinjau dari tersembunyi kelihatan tidaknya, ada syirik yang namanya jali. Syirik jali antar syirik khafi. Syirik ditinjau dari besar kecilnya, ada akbar, ada asghar. Kalau akbar itu membatalkan Islam, mengekalkan di neraka, menjadikan pelakunya itu halal darahnya, kemudian menggugurkan semua amalnya. Syirik asghar mboten. Jali itu yang terang-terangan, yang kelihatan,
yang nampak, khafi yang sangat tersembunyi. Syirik akbar contohnya ya sajen untuk nyarok kidul dengan keyakinan yang kidul kalau dari sajen ini bakal bisa menimbulkan pagebluk. Ini adalah syirkun akbar. Minta-minta kepada mayit ini syirkun akbar. Syirkun asghar contohnya pun ya ngandi jimat atau ngengu jimat, yang jimatnya itu dianggap sebagai sebab untuk bisa tolak bala. Ini adalah syirkun asghar. Ajali ini ada yang akbar, ada yang asghar. Khafi diingatkan ada yang akbar, ada yang asghar. Yang akbar juga gitu, ada yang jali, ada yang khafi. Yang asghar juga gitu, yang jali, ada yang khafi. Jadi yang tinjauannya kalau ditinjau besar kecilnya akbar asghar, ditinjau dari nampak tidaknya jali khafi. Syirik yang jali terang-terangan, ya contohnya namanya dia sujud kepada patung, ya terang-terangan dia sujud pada patung, yaitu memperlihatkan action kesyirikannya. Jadi yang akbar. Jadi yang asghar umpamanya pun ngagem aki tolak bala, ini kelihatan ya dia terang-terangan melakukan syirik walaupun dia asghar. Yang khafi yang tidak kelihatan, ya keyakinan dalam arti yang tidak kelihatan. Umpamanya keyakinan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngatur jagat, alam jagat raya, ngatur jagat. Ini adalah syirkun akbar walaupun keyakinan sembunyi dalam bentuk keyakinan. Yang asghar diantaranya ya riya, pamer, dia tidak kelihatan, tapi dia adalah syirkun asghar. Sehingga tadi yang besar dan kecil, ada yang khafi, ada yang jali. Ini sekedar pembagian macam-macam ini kesyirikan. Sehingga intinya tiang ingkang ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala itu dia harus berusaha untuk betul-betul membersihkan dari segala macam syirik yang besar maupun yang kecil. Jangan sampai membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini Ibnu Abbas mencontohkan syirik yang sangat tersembunyi sekali. Artinya lafaz-lafaznya itu sering sekali diucapkan manusia tapi nggak ngerasa kalau itu adalah lafaz-lafaz kesyirikan. Wa antakul, yaitu ucapan Anda, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu ya fulan, wa hayati dan demi kehidupanku. Sekalian, kalau bersumpah itu kalau kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Ta'ala. Wallahi demi Allah, tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun itu malaikat atau Rasul. Kadang-kadang kita sering atau kita dengar demi Allah, demi Rasul, nggak boleh. Kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Ta'ala. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah musyrik. Watakul, dan ucapan Anda, laula kulaibah hada la'atanal lusus, seandainya bukan karena angsa maka kita sudah kemalingan. Karena bebek wek atau angsa yang apa itu bunyi-bunyi itu malingnya gagal. Ucapan kalau bukan karena angsa maka kita akan kemalingan, itu termasuk ucapan syirik. Ucapan syirik. Walaulal patu fiddar la talusus. Ya, walaula kulaibah itu anjing kecil. Kalau bukan karena anjing maka maling akan datang. Walal bat, kalau bukan karena angsa maka akan kemalingan, kebobolan rumah kita ini.
La talusus. Wa qalu rajuli sahibi, atau juga perkataan orang masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini adalah lafaz-lafaz syirik. Syiriknya di mana sih, Bos sekalian? Itu penggunaan dan penggunaan wawu. Yang wawu ini fungsinya menyamakan antara Allah itu dan yang disertakan. Masya Allah wa sita, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Ini mensejajarkan antara Allah dengan ini orang. Ini masuk dalam syirik dan lafaz ini sering sekali terucapkan oleh manusia tapi nggak ngerasa, sehingga dikatakan syirik yang khafi, syirik yang sangat tersembunyi. Yang boleh Bos sekalian itu kalau dalam masyarakat itu kemudian apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang kamu kehendaki. Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu. Ini adalah pakai summa, itu menunjukkan tingkatan. Allah itu didahulukan, baru kemudian ini yang lain sebagai sebab. Ini termasuk diantaranya mensyukuri juga ini karena apa yang Allah kehendaki, kemudian yang kamu kehendaki, yang kamu lakukan. Ini termasuk diantara menjaga tauhid. Sekarang ini menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul sangat mengajarkan kepada kita penjagaan tauhid sampai yang sedetail-detailnya, sehingga betul-betul rasa pengagungan hamba kepada Allah itu memang segala-galanya. Memang segala-galanya. Yang kalau begini-begini saja itu nggak boleh, apalagi kemudian mengucapkan yang menyandarkan total kepada wali yang sudah meninggal. Keselamatanku ada pada dirimu, dirimu yang akan bisa menyelamatkanku besok di neraka. Kalau besok di akhirat, kalau kamu nggak nolong saya, maka saya akan celaka. Ini adalah hanya boleh ditujukan kepada Allah, kok ini ditujukan kepada makhluk. Dan ini keyakinan-keyakinan seperti ini sudah dibangun sejak masih hidup. Tiangnya dereng mati, sudah diyakini wali. Kemudian orang sudah pesen, kalau mungkin pesen nggih, tolong dikapling ke teng surga. Kayaknya dia yang punya surga dan kemudian menguasai surga, kemudian orang bergantung kepada orang ini. Lawang Kanjeng Nabi aja memerintahkan kepada keluarganya, silahkan kalian dong ngamal dewe-dewe, tebuslah dirimu sendiri-sendiri dengan mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Saya nanti nggak bisa nolong kalian. Itu Kanjeng Nabi. Kemudian tahu-tahu ada wali yang diyakini setinggi langit sampai sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini keyakinan-keyakinan yang merusak akidah seorang muslim sampai akhirnya kemudian yaitu merusak tatanan di dalam beragama, dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan-keyakinan yang batil. Tapi buahnya yaitu berkembang di tengah-tengah ini masyarakat kaum muslimin. Sehingga kalau sudah jadi tingkatannya wali, sudah seperti Gusti Allah, sehingga betul-betul semuanya serba diistimewakan, yang bahkan merupakan hak-hak Allah dirampas kemudian diberikan kepada ini para wali tersebut. Terus kalian, kalau ucapan-ucapan begini itu diperhatikan, itu artinya betul-betul Nabi menjaga supaya umat ini tidak terjatuh dalam kesyirikan sekecil apapun. Kemudian sehingga riwayat ini memberikan faedah, ayat dan riwayat tersebut memberikan faedah. Satu, at-tahdhiru minasyirki fil ibadah, yaitu peringatan dari syirik dalam perkara ibadah, supaya betul-betul ibadah kita bersih dari segala macam bentuk kesyirikan.
Yang kedua, annal musyrikin muqirruna bi tauhidil rububiyah, tiang-tiang musyrik niku mengakui ini rububiyah Allah, mengakui Allah sang pencipta, mengakui Allah yang menurunkan hujan, mengakui Allah yang memberikan buah-buahan rezeki. Tapi pengakuan seperti itu tok niku dereng nyekapi sampai dia harus totalitas memberikan ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Anna syirkal asghar khafiyun jiddan wa qalla man yatanabbah lah. Syirik asghar niku betul-betul sangat tersembunyi, sedikit sekali orang yang perhatian. Seperti termasuk lafaz-lafaz kalau wow wujubu tanadjubil tajannubil alfat asyirkiyah walau lam yaksudha al insanu biqalbi. Wajibnya menjauhi lafaz-lafaz syirik. Lafaz-lafaz syirik atas diku wow masyaallah wa syita laula fulan lakana kada wa kada. Niki lafaz syirik. Walaupun tidak bertujuan, tidak bermaksud, aku maksudku orang musyrik. Nek kowe maksudnya musyrik, ya malah musyrik akbar. Kamu karena nggak bermaksud itulah jatuhnya syirkun asghar. Kalau masya Allah wasyita itu kemudian maksudnya menyamakan Allah dengan kamu, itu jatuhnya syirik akbar. Tapi kalau tidak memaksudkan menyamakan Allah dengan kamu, jatuhnya syirkun asghar. Dan lafaz ini mesti ditinggalkan, diganti dengan lafaz yang benar. Kemudian dibawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah syirik. Sehingga sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sumpah dengan nama-nama selain Allah, dengan nama ini wali fulan, dengan nama Nyaro Kidul, dengan nama apa pembesar apa dan segala macam, bahkan dengan malaikat, dengan nabi, dengan wali, semuanya tidak boleh. Setelah sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah Ta'ala. Adapun kalau Allah bersumpah maka bebas. Allah mempersumpah dengan makhluknya atau dengan keagungan Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya seperti wal asri, wasyamsi, wal laili dan seterusnya, itu diantaranya adalah supaya kita memperhatikan ini hal-hal yang Allah pakai untuk sumpah. Umpamanya wal asri, demi waktu, agar kita perhatikan waktu. Hidup kita ini sukses gagalnya tergantung bagaimana kita mengisi waktu. Termasuk ketika Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan malam, dengan siang, dengan mata, dengan langit, dengan bumi, supaya kita memperhatikan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, yang Allah itu zat yang kekuasaannya sangat luas. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi sadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta lebih aku sukai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Sekalian, bersumpah dengan nama Allah dan dusta itu dosanya sangat besar. Diancam oleh Allah dengan berbagai macam ancaman. Seperti bersumpah untuk merampas hak-haknya orang. Hak tanahnya orang dirampas dengan sumpah-sumpah. Itu dosanya sangat besar. Tapi bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur itu lebih besar lagi, karena masuknya adalah syirik. Ada kasus, orang punya kasus, kamu jujur ya, terus dibawa ke kuburannya wali, suruh sumpah atas nama wali. Sebab biasanya pun nek sumpah dengan nama Allah itu dia berdusta pun merasa nggak apa-apa, susah jujur. Tapi kalau dia dengan kuburan wali ini biasanya terus jujur karena takut kualat, takut kesambet langsung. Ini menunjukkan jiwa syiriknya itu lebih nyekat, lebih kental, dan itulah kebiasaan yang ada ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau ngibadah di masjid itu ya biasa-biasa aja, nggak ada rasanya apa-apa. Tapi nak teng kuburan itu, masya Allah, sakit nerocos, sakit khusyuk, sakit betul-betul merasakan sesuatu yang lain.
niku namanipun khusyuk tipuan syaiton. Sehingga orang melakukan perbuatan syirik itu dibuat sedemikian rupa malah dia supaya nanti tambah tenggelam dalam syirik, karena ternyata syirik lebih jadem atas jadem badan. Ini adalah tipuan syaitan yang demikian. Seorang muslim dia harusnya tertanam rasa pengagungan seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bapak sekalian, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu ani Nabi SAW, la taqulu masyaallah wa sa'awula fulan, jangan kamu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan fulan kehendaki, walakin qulu masyaallah tsumma sya'a fulan, tapi ucapkan apa yang Allah kehendaki kemudian apa yang kamu atau yang fulan kehendaki. Ini supaya menunjukkan tentang ini pengagungannya kepada Allah. Dan selain Allah itu semuanya itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Waja'an Ibrahim an-Nakhai annahu yaqra'u ayyaqula rajul a'udzu billahi wa bika. Ibrahim an-Nakhai, beliau tidak suka kalau ada orang mengatakan aku berlindung kepada Allah dan kamu. Itu dannya itu memberikan makna sama antara Allah dengan kamu. Kalau aku berlindung kepada Allah kemudian kepada kamu polisi, itu adalah boleh. Kemudian pakai kalimat kemudian yang menunjukkan perbedaan, sehingga membedakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh laula fulan summa laula Allah summa fulan. Ini adalah boleh, tidak boleh laula Allah wa fulan. Ini tidak diperbolehkan, yang boleh pakai summa, sehingga tidak ada kesan untuk menyamakan antara Allah dengan makhluk. Dan sekalian, ini pembahasan yang kita sampaikan. Pembahasan ini termasuk pembahasan syirkun ashor, syirik yang kecil, tetapi pakai dalil ayat syirkun akbar, karena keumuman ayat yang mencakup larangan semua bentuk kesyirikan. Dan mengajarkan para kita sekalian bahwa tauhid itu benar-benar mengajarkan kita untuk terwujudnya pengagungan yang totalitas kepada Allah, dan jangan sampai ada unsur ini menyamakan dengan makhluk walaupun dalam ucapan-ucapan yang sering tidak kita sadari. Termasuk diantaranya wis tenan doktere jos mari langsung. Bukan dokternya yang menyembuhkan, tapi dokter adalah wasilah kesembuhan yang menyembuhkan Allah. Boleh kita berterima kasih kepada dokter ini karena memang itu yang diajarkan dalam adab Islam. Sebagaimana kita wajib berbakti sama orang tua sebagai bentuk terima kasih kita hadir ke dunia karena melalui dua orang tua. Tapi tidak boleh kemudian dilupakan Allah sebagai zat yang pertama. Ini yang kadang-kadang itu sering sekali terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak sadar seperti itu, termasuk diantara bentuk kesyirikan atau kekufuran yang walaupun tingkatnya adalah kecil. Maka di sini tauhid memperhatikan betul bagaimana menumbuhkan pengagungan kepada Allah dan mendudukkan segala sesuatunya sebagaimana porsinya, sebagaimana kedudukannya. Maka bapak sekalian yang kita aturakan, mugi-mugi manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Ada pertanyaan ini? Ayo dibaca. Ustaz, apa benar ada hadis yang menerangkan bahwa para keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat akan dapat syafaat khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, keturunan Nabi itu punya keutamaan jika bertakwa. Jika bertakwa. Kalau tidak bertakwa kepada Allah, nasibnya nyuwun ngapunten kados dene Abu Lahab. Panjenengan keturunan Nabi lho. Nabi Adam. Keturunan niku wonten macam-macam. Wonten keturunan yang bertakwa, wonten keturunan yang tidak bertakwa. Keturunan Nabi Yakub niku enten sing modele kados Yusuf, enten sing modele kados Bani Israel yang tukang mateni para nabi juga ada.
Sehingga sekedar menasabkan sebagai keturunan Nabi itu nggak ada keutamaannya kecuali dengan takwa. Kalau dia bertakwa kepada Allah menjadi ahlul bait itu ada keutamaannya. Tapi kalau tidak bertakwa kepada Allah maka nggak ada keutamaannya, kedudukannya kayak Abu Lahab yang ini diancam dengan segala macam ancaman azab. Maka Nabi perintahkan walaupun anak Nabi sekalipun, wahai Fatimah, salini min mali masyiti, mintalah harta kepadaku yang kamu kendaki. La ughni anki min syai'an, tapi aku enggak berfungsi sama sekali bagimu kelak waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing suruh berbekal dengan amal. Jangan tertipu. Raina dadi wong Islam kon golek sangu dewi-dewi. Nek nabiku beda wis ditebus kabeh, enak dadine. Wallah. Pas kalian ini syubhat yang kadang-kadang orang kemudian tertipu dengan syubhat itu. Raina di wong Islam salat ping 5 sedina ping 5 kicak-kici aku enak seminggu pisan. Pas kalian ini yang kita sampaikan beri manfaat, kita jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.